Salah satu pengacara pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Hotman Paris percaya diri alias B di Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa Pilpres tahun 2024 diajukan kubu Capres dan Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Putusan gugatan sengketa hasil Pilpres tahun 2024 akan dibacakan Majelis Hakim MK pada Senin 22 April tahun 2024. Keyakinan Hotman itu pertama perihal pencalonan Gibran sebagai Cawapres Prabowo. MK sebelumnya telah memutuskan gugatan nomor 90 perihal batas usia Capres dan Cawapres. Selain pencalonan Gibran, Hotman juga meyakini perkara bantuan sosial yang dipersoalkan kubu Anies maupun Ganjar ditolak MK, sebab menurut Hotman, persoalan bantuan sosial merupakan perintah diatur Undang-Undang WO dan bukan Presiden Joko Widodo. Yakin optimis bakal ditolak? Emang dasarnya sama sekali nggak ada. Bansos itu kan bukan Jokowi, itu perintah undang-undang. Ya, yang kedua, Sirekap juga alasan mereka. Sirekap sudah jelas-jelas tidak dipakai dalam perhitungan suara. Yang ketiga mengenai Gibran, itu udah jelas bahwa sah karena dengan putusan MK nomor 90 sudah boleh dari Cawapres itu boleh asal pernah dari kepala daerah. Apalagi nggak ada. Yang paling gini loh, yang paling memalukan, kelihatan pengacara mereka itu sangat tidak profesional, nggak seperti kita yang sudah biasa bertarung. Mengenai bansos, kalau mereka itu pengacara profesional, orang pengacaranya Refli Harun cuma dosen di kampus doang. Harusnya tekniknya adalah bansos, harusnya mereka kumpulin 5 orang tiap kabupaten, bawa ke MK dan suruh ngaku bahwa memang saya memilih gara-gara uang bansos. Ini tidak ada satu orang pun dia bawa jadi saksi. Bambang itu teriak-teriak ngeyel bukan main, tapi nggak ada buktinya, memang nggak ada bukti. Terkait mereka minta dianulirkannya Gibran itu gimana? Iya kan jelas-jelas putusan nomor 90 MK yang menyatakan boleh, gimana bisa menganulir? Kan MK mengatakan nomor 90 dan itu putusan nomor 90 sudah 2 kali dites di MK lolos. Jadi mereka itu menang-menang nggak tahu otaknya di mana gitu. Berarti merasa yakin optimis menang Bang? 1000%. Begitu saya baca kuat aja, begitu waktu persidangan nggak ada bukti sama sekali. Kan saya udah bilang di Instagram gua sama Konferensi Pers 100-0 untuk mereka. Nggak ada bukti sama sekali. Jadi yang mereka bilang itu apa, ada unsur-unsur kecurangan itu dari mana? Nggak ada sama sekali. Dia bawa saksi LBH dari suatu daerah. LBH itu kan pengacara, dia hanya mendengar pengaduan, bukan saksi yang melihat kejadian. Nggak ada saksinya. Kalaupun ada saksi per TPS, itu kan paling 300 suara. Mana bisa berubah 200, berapa itu 98 juta suara? Kan nggak bisa. Kan kalau suara kan per TPS kalau batal ya batal satu TPS, tidak bisa membatalkan seluruh Indonesia. Jadi benar-benar pengacara mereka itu bukanlah pengacara lapangan seperti kami ini. Benar-benar caranya itu teoritis semua. Coba kayak Mulia Lubis itu. Bagaimana bisa mengajukan untuk membuktikan bansos yang dibawa Romo Magnis, ahli etika Kristen? Apa kaitannya sama bansos? Sama psikolog? Kalau mereka menuduh bahwa rakyat disogok, rakyatnya dong dibawa ke sidang. Benar nggak kau disogok? Ini nggak ada satupun saksi. Thank you.